Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel. Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Melihat bahwa orang ini menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Lalu tidak ada seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah inti hukum yang diajarkan Yesus. Hukum ini menjadi yang terutama dan berlaku universal. Kasih sejati tidak berhenti pada kata-kata atau ritual, melainkan nyata dalam cara kita memperlakukan mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan terluka. Kasih kepada sesama tercermin dalam sikap kita terhadap orang-orang yang hidupnya tidak seberuntung kita, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Di era modern ini, kita sering mendengar nasihat, jauhi orang toksik yang bikin hidupmu susah, karena bisa mempengaruhi fisik dan mentalmu. Nasihat ini seolah menjadi prinsip hidup yang banyak dipegang, terutama ketika relasi terasa melelahkan dan penuh beban emosional. Hal serupa dialami oleh Wita, seorang pegawai swasta yang kerap menjadi tempat curhat Dela, sahabatnya sejak SMP dan SMA. Dela berasal dari keluarga broken home. Ibunya mengalami tekanan berat hingga tidak dapat menjalankan peran sebagai ibu dengan baik, sementara ayahnya sangat sibuk sebagai direktur sebuah perusahaan. Hampir setiap hari, Dela yang bekerja sebagai karyawan sebuah bank mencurahkan keluh kesahnya kepada Wita. Mulai dari persoalan keluarga hingga relasi dengan pacarnya, Dion. Dion memilih berhenti kuliah dan mencoba berwirausaha, sering berganti-ganti usaha sehingga menguras keuangan orang tuanya. Semua ini membuat Dela semakin tertekan. Bagi sebagian orang, kondisi seperti ini cukup memberi label toksik dan menjadi alasan untuk menjauh. Namun Wita memilih menjadi pendengar yang setia dan berusaha memberi solusi sebisanya. Wita bersyukur atas berbagai kesempatan dan keberuntungan yang ia terima dalam hidup. Lalu tumbuh tekad untuk terus membantu sahabatnya.
ia percaya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Kebaikan menular dan mampu menginspirasi sesama. Pendampingan terhadap mereka yang kurang beruntung tanpa mengharap balasan akan kebaikan kita merupakan wujud nyata pelaksanaan hukum kedua yang diajarkan Yesus. Memang hal ini tidak mudah, namun kita dapat memulainya dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika aku berada di posisinya? Sehingga empati bertumbuh dan relasi dimurnikan oleh kasih. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas keberuntungan dan kesempatan yang telah kami terima dalam hidup. Kami tahu Engkau pun mengasihi mereka yang tidak beruntung. Berilah kami kekuatan untuk mendampingi dan mengasihi mereka sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Amin.